sejarah dunia pasti tak lupa dengan nama Genghis Khan atau yang memiliki nama asli Temujin. Nama Temujin sendiri diambil dari nama ketua musuh yang pernah ditewaskan oleh ayah Genghis. Ia menjadi Khan atau kaisar atas kekaisaran Mongol saat berusia 44 sampai akhir hayatnya di usia 72 pada tahun 1227. Ia juga dikenal sebagai salah satu pemimpin paling terkenal di dunia. Dan di bawah kepemimpinan Genghis, Mongolia akhirnya berkembang pesat bahkan menaklukkan sebagian besar Asia Tengah dan China. Di balik sosoknya yang brutal dan keji, Genghis merupakan pemimpin yang berkarisma dan mengayomi rakyat. Akan tetapi dalam kehidupannya ia memang menjadi sosok yang penuh kontroversi. Saking mengejutkannya, kisah Genghis ini sampai-sampai terdengar mustahil meskipun benar adanya. Kira-kira apa saja ya kisah kontroversi Genghis ini? Yuk kita bahas beberapa kisah hidup mengejutkan tentang Genghis Khan. Yang pertama, ia mampu membunuh satu kerajaan hanya karena masalah perdagangan. Di awal abad ke-13, Genghis Khan mencoba mengajak kekaisaran Khwarezmia bekerja sama dalam bidang perdagangan. Namun gubernur kota Otrar di Khwarezmia yaitu Nalchak malah menjarah dan membantai rombongan yang diutus oleh Genghis. Dan saat mengirim 3 utusannya lagi, Nalchak kembali membunuh mereka. Hal ini tentu saja membuat Genghis marah. Ia lalu membawa beberapa putranya dan pasukannya untuk menaklukkan Khwarezmia pada tahun 1219 selama kurang dari 1 tahun. Saking parahnya penaklukan Mongolia terhadap Khwarezmia, sampai-sampai dicap sebagai salah satu pembantaian terparah dalam umat manusia. Genghis Khan bahkan disebut mengatakan bahwa ia adalah hukuman Tuhan atas kezoliman Khwarezmia. Tak hanya masalah perdagangan saja, ia juga akan membantai jika orang itu tidak membantu ataupun berkhianat. Selama hampir 1 dekade dari tahun 1210, Xia Barat menjadi pengikut dari Kekaisaran Mongolia dan membantu mereka saat berperang melawan dinasti Jin. Namun di saat Genghis Khan sedang menghadapi Khwarezmia, bukannya membantu, Xia Barat malah bersekutu dengan dinasti Jin dan Song untuk meruntuhkan Mongolia. Genghis pun naik pitam dan pada awal 1225 dimulailah misi penaklukan Mongolia atas Xia Barat sepenuhnya. Meskipun Genghis wafat 2 tahun kemudian, akan tetapi Mongolia berhasil meratakan Xia Barat hingga hampir tak terdengar lagi di muka bumi ini. Genghis juga tak segan-segan untuk membunuh saudaranya sendiri hanya karena makanan. Mengingat kejadian kematian ayah Genghis yaitu Yesugei yang diracuni oleh kaum Tartar, membuat suku Kiat Borijigin yang pernah dipimpin Yesugei tak lagi dipandang oleh orang-orang. Maka dari itu Genghis beserta keluarganya hidup kesusahan dan harus mengais-ngais makanan. Namun kakak tiri Genghis yaitu Bekhter terus-menerus menyembunyikan makanan dari ibu serta saudara-saudara tirinya. Kebencian Genghis pun memuncak saat Bekhter ternyata berniat untuk menikahi ibunya. Akhirnya Genghis dan saudaranya yang bernama Khazar memutuskan untuk membunuh Bekhter. Dan ternyata tak cuma Genghis yang dikenal kejam, anaknya yang bernama Tului pun sama. Ia membuat gunung dengan tulang-tulang manusia. Kisah itu berawal pada Februari 1221, di mana Genghis mengirim Tolui bersama pasukannya untuk mengepung Merv, yaitu sebuah kota yang sekarang menjadi Meri di Turkmenistan selama 6 hari. Pada abad ke-12 sampai ke-13, Merv menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi sebanyak 500.000 jiwa. Lalu pada hari ke-7, Tolui menduduki Merv. Awalnya pasukan Mongolia berjanji untuk mengampuni nyawa rakyat Merv. Namun mereka malah terus menjarah dan membunuh sekitar 700.000 nyawa serta membakar kota Merv hingga rata dengan tanah. Tak cukup sampai di situ saja, Tului kembali membunuh hampir 2 juta nyawa sebagai ganti 1 nyawa keluarga dari istrinya. Pada saat itu, Tului menikahi putri dari suku Kirait yaitu Surgaktani Beki. Tului ini sangat menghargai keluarga Beki termasuk saudara iparnya yang bernama Tokuchar. Sebagai bagian dari penaklukan Khwarezmia, Tului membawa Tokuchar untuk menaklukkan Khorasan Iran. Namun sayangnya Tokuchar mati terpanah di Nishapur pada tahun 1220.
Amarah dan kebencian Baekje pun tak terhingga, sampai akhirnya ia meminta Tolui untuk membantai seluruh rakyat Nishapur. Dan pada 1221, Tolui memerintahkan pembantaian besar-besaran rakyat Nishapur sekaligus menjadi tanda berakhirnya kota tersebut, yang akhirnya membuat 1,7 juta nyawa melayang. Kepemimpinan Jenghis yang cukup berpengaruh juga membuat rakyat menjadi kanibal. Kok bisa ya? Jadi pada saat penyerbuan dinasti Jin di tahun 1214, Jenghis berhasil mengepung Zhongdu, sebuah kota yang sekarang adalah Beijing, Tiongkok. Sebagai salah satu taktik, pasukan Mongolia memotong jalur pasokan makanan ke Zhongdu. Hal itu membuat rakyat Zhongdu mengalami kelaparan hebat dan sempat menjadi kanibal. Hingga akhirnya Zhongdu setuju untuk tunduk di bawah Mongolia. Fakta menarik lainnya dari Jenghis adalah ia menjadikan musuhnya sebagai jenderal kepercayaannya. Di tengah pertempuran 13 sisi pada tahun 1201 sampai 1206, Jenghis hampir saja terbunuh. Saat itu Jenghis tengah bertempur melawan salah satu suku koalisi Jemuka, Taichut. Entah bagaimana kronologinya, sebuah panah menusuk leher Jenghis. Untung saja sang Khan langsung dirawat dan Mongol tetap menang. Karena penasaran, Jenghis pun menginterogasi siapa yang menembakkan panah tersebut. Tentu saja tidak ada yang mengaku, sampai akhirnya pemanah Taichut bernama Jirko Adai maju dan mengaku perbuatannya. Bukannya marah dan menghukum Jirko Adai, Jenghis malah kagum atas keberaniannya. Ia lalu merekrut Jirko Adai serta memberinya nama baru yaitu JB yang berarti panah dalam bahasa Mongolia. Karena dianggap sebagai jenderal terbaik dalam sejarah, JB memegang peran vital dalam melancarkan ambisi Jenghis dengan strategi dan keterampilannya. Lalu saat akhir hidupnya, Jenghis memiliki permintaan yaitu membunuh semua yang terlibat dalam prosesi penguburannya. Saat di tengah puncak melancarkan misi memusnahkan Xia Barat, Jenghis menghembuskan nafas terakhirnya. Namun dalam wasiatnya, Jenghis tak mau makamnya diketahui. Maka dari itu, ia meminta agar nisannya tak diberi nama dan siapapun yang terlibat dalam prosesi penguburan harus dibunuh. Konon ada beberapa tempat yang diduga sebagai makam Jenghis Khan ini, yang kemungkinan terletak di Gunung Burkan Khaldun atau Sungai Onon. Hal itu mungkin dilakukan sengaja karena adanya aliran sungai membuat makamnya tak mudah ditemukan. Atau mungkin makam Jenghis Khan sengaja diinjak-injak oleh kuda dan ditanami pepohonan agar tertutup. Nah, itulah kisah-kisah tentang Jenghis Khan yang cukup mengejutkan. Namun di balik itu pastinya ada sisi kepahlawanan dan keadilan yang dimilikinya. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan kalian tentang sejarah kepemimpinan Jenghis Khan.